Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dari salaknya saja sudah kelihatan ikhlasnya kita puasa hari ini, insyaallah. Saya yakin yang hadir ini semuanya orang-orang yang saleh. Amin. Orang-orang yang puasa memang karena Allah Subhanahu wa taala. Dan satu lagi, orang-orang yang puasa yang menyadari kalau Ramadan ini adalah madrasah, university atau sekolah atau training yang disediakan khusus untuk umat Islam selama sebulan penuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya muliakan, yang saya hormati jamaah salat zuhur Musalla Al-Barakah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi yang puasa kemarin ini hari kedua, bagi yang puasa hari ini hari pertama. Mau kemarin atau hari ini puasanya, yang penting jangan lupa tujuannya, itu aja. Kalau kita mau debat-debatan panjang nanti ceritanya, bisa ndak selesai-selesai. Dan sebaiknya setiap terjadi perbedaan, diam saja. Sudah amalkan yang kau yakini, insyaallah Allah akan membimbing kita semua. Amin ya rabbal. Tapi jangan lupa tujuan kita puasa apa. 2 hari yang lalu saya ketika ditanya oleh Pak Yusuf, apa temanya ini? 2 hari yang lalu saya setelah sholat asar, entah kenapa biasanya saya ini sama kita semua agak-agak bandel sedikit ketika sholat. Habis sholat ceger pulang, entah kemana kita nggak tahu kan. 2 hari yang lalu agak alim saya sedikit, sholat asar duduk sebentar baca istighfar. Saya teringat kalau 2 hari lagi akan puasa. Pertanyaan di hati saya, Salman, saya sendiri menanya hati saya, sudah berapa kali kau ikut puasa Ramadan? Saya ingat-ingat emak saya dari sejak saya umur 11 atau 10 tahun sudah mengajari saya, nah bulan ini puasanya penuh ya nak ya. Nah, walaupun emak saya tidak bisa ngasih iming-iming apapun untuk kepenuhan puasa saya, tapi alhamdulillah waktu itu puasa saya sudah penuh sampai hari ini, alhamdulillah. Kalau umur saya sekarang 30 tahun, dari umur 10 sampai sekarang sudah 20 kali saya ikut Ramadan. Sudah 20 kali saya ikut Ramadan. Kemudian saya menanya diri saya lagi, Salman, SMP, SMA-nya saya itu pesantren. Sudah sering kali saya baca ayat-ayat Al-Quran tentang puasa Ramadan. Sering saya baca tentang hadis-hadis tentang fadilah Ramadan. Setelah SMA dapat rezekinya, sekolahnya ke Mekah, alhamdulillah ini. Ya. Di sana ketemu lagi hadis Al-Quran tentang Ramadan. Kemudian saya menanya diri saya lagi, menurutmu sudah berhasil nggak Ramadanmu selama 20 kali? Menurutmu, Salman, saya waktu itu bertanya kepada diri saya, Ramadan sebelumnya itu togamu digeser Allah ke kanan apa ke kiri? Ini sudah gitu. Malam terakhir lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini sudah gitu. Tidak tahu saya jawabannya di hati saya. Saya mengatakan saya masih gagal selama 20 kali Ramadan. Saya masih gagal selama 20 kali puasa. Perasaan saya belum menjadi orang yang bertakwa. Perasaan saya, jangankan sempurna takwa, sepertiganya takwa saya belum sampai. Maka asar 2 hari yang lalu saya berjanji dengan diri saya sendiri dan meminta kepada Allah. Tentunya janji kepada Allah sulit untuk ditepati. Meminta saya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
agar Ramadan kali ini saya ditunjuki oleh Allah dan kita semua pastinya dibimbing Allah Subhanahu wa Ta'ala agar setiap hari kita puasa ingat kalau kita sedang training, bukan hanya sekedar sahur, buka puasa, dengar kajian. Kemanapun kita kajian, siapapun ustadznya di bulan Ramadan, hadis dan firmannya itu aja pastinya. Coba kumpul aja di TV, kumpul aja pengajian-pengajian di mana-mana, pasti ayat yang dibaca, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu aja ayatnya. Cuman pertanyaannya kepada diri saya sendiri, kok tidak berubah-berubah saya? Selesai Ramadan, yang rokok tetap merokok, yang ninggalin sholat tetap ninggalin sholat. Selesai Ramadan, ayo kita lihat nanti sama-sama sholat Isya tanggal 1 Syawal, taruhan dengan saya. Kalau ada yang seramai tadi malam taraweh, telinga saya potong, saya relakan. Tanggal 1 Syawal, lihat sholat taraweh Isya. Taraweh itu hukumnya apa, Pak? Sunnah. Nggak taraweh, nggak apa-apa. Nggak dihukum sama Allah. Nanti malaikat mungkar nakir nggak nanya kita taraweh atau tidak. Dan taraweh kita sama sekali nggak mempengaruhi apakah kita bisa menjawab soalnya mungkar nakir atau tidak. Tapi kalau sholat Isya sangat berpengaruh. Kalau sholat Isyanya nggak beres, besok nggak perlu ditimbang kita, neraka. Kejam sekali kedengarannya, Pak ya. Ayo, kajian kita kali ini bukan untuk bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, tapi untuk saya dan kita semuanya. Tanya diri kita semuanya. Ayo janji ke diri kita semuanya, janji dengan Allah. Ya Allah, kalau di bulan Ramadan saya sudah sholat Isya berjamaah, bantu saya ya Allah. Nanti waktu Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, sampai Ramadan berikutnya, ya Allah, saya tetap sholat Isya berjamaah. Pernahkah kita berdoa seperti itu? Atau kita malah sepele dengan sholat Isya dan sangat memuliakan tarawih? Tarawih kita bola 11 rakaat atau 23, 4 apa 22? Sepenting apa itu rupanya? Tapi tidak pernah kita sholat. Saya kadang-kadang sedih, saya sholat subuh tanggal 1 Syawal, tidak serame lagi sholat subuh waktu Ramadan. Kalau tidak percaya nanti kita saksikan sama-sama. Tapi saya yakin, nah ini saya yakin, kita semua yang hadir di sini insya Allah berani berjanji kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kesolehan yang kita punya sekarang ini, kita akan minta selalu kepada Allah selama sebulan ini agar diberikan istiqamah. Setelahnya kita semakin soleh insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah ini pertama muhasabah ramadan kita. Ayo kita tanya diri kita masing-masing. Bapak-bapak silahkan tanya diri masing-masing. Sudah berapa kali ikut Ramadan? Nah itu bisa ditanya kan? Bisa kita hitung. Sudah berapa kali kita ikut Ramadan? Dan sudah setakwa apa kita? Takwa itu bukan makhluk yang sulit untuk digapai. Takwa itu bukan makhluk yang abstrak sehingga kita tidak bisa ukur. Takwa itu ada ukurannya. Jelas ukurannya dalam Al-Quran. Banyak ayat-ayat Al-Quran. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu ingin mengukur ketakwaan masing-masing, saya kira jangan ukur orang lain tapi Pak ya. Ini kadang-kadang ilmu agama kita itu kita gunakan untuk mengukur orang lain. Itu salah ya. Ilmu agama kita ini jangan gunakan untuk mengukur orang lain, tapi mengukur diri kita sendiri dan berkomunikasi langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Agar apa? Agar kesolehan diri kita berhasil kita laksanakan. Coba kita ukur diri kita masing-masing. Jadi kita bilang, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, semoga kita bertakwa. Berarti dari ayat ini, puasa ini sebenarnya umat-umat sebelum kita juga puasa. Sebelum puasa Ramadan diwajibkan, kita juga dianjurkan oleh Rasulullah SAW berpuasa setiap bulan. Saat kapan itu Pak?
Awal bulan, tengah bulan, akhir bulan. Saya yakin ada yang mengamalkan itu di sini. Amin. Ya. Awal bulan, tengah bulan, akhir bulan. Itu wajib bagi sebelumnya buat sahabat, juga diwajibkan oleh Rasulullah SAW. Termasuk 10 Muharram. Itu juga diwajibkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Tapi untuk tidak menyamai dengan orang Yahudi dan Nasrani, Rasulullah mengatakan puasalah tanggal 9 Muharram dan 10 Muharram, atau 10 Muharram dan 11 Muharram. Itu puasa-puasa sebelum umat-umat sebelum kita. Di bulan setelah tahun kedua Hijriah, Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada kita. Kita jangan 3 hari, jangan cuma tanggal 10 Muharram, tapi sebulan penuh kita diberikan Allah kesempatan. Nah, untuk orang-orang yang IT, ini kan orang IT semuanya. Ini Ramadan ini perskinya komputer. APG itu lagi ya. Atau McAfee, ya, antivirus. Dan antivirus itu jangan beli ya, jangan download yang kodenya tidak resmi, tidak connect nanti. Jadi harus resmi. Ramadannya harus asli. Jangan Ramadanan. Ramadan ya ikut, tapi tetap dangdutan, ya kan? Ramadan ya ikut, tapi kerjanya ngobrol dan tidur aja. Itu berarti Ramadannya di-download dari bukan situs resminya antivirusnya. Ramadan harus di-download dari situs resmi. Kalau tidak di-download dari situs resmi, nanti hasilnya tidak baik. Nah, jadi Ramadan ini adalah ajang untuk kita introspeksi diri. Nggak usah nanya orang lain. Saya juga hari ini sebenarnya menceramahi diri saya sendiri sebenarnya. Karena saya merasa gagal total Ramadan saya selama 20 kali. Terus terang saya kepada semuanya, Ramadan saya masih gagal. Ya Allah, saya hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Ramadan yang ke-21 dalam hidup saya ini tidak gatal. La'allakum tattaqun. Pertama, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ayat yang pertama kita baca apa? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Qur'an petunjuk bagi orang yang bertakwa. Dan Al-Qur'an kata Allah di ayat selanjutnya, syahrul ramadhan allazi unzila fihi al-Qur'an. Kita sambungkan ayat-ayat. Al-Qur'an diturunkan di bulan Ramadan, dan Al-Qur'an hanya mampu menjadi petunjuk buat orang yang bertakwa, dan Ramadan juga akan mencetak orang-orang yang bertakwa. Makanya ketika saya ditanya amal apa yang paling baik di bulan Ramadan, ayo konekkan aja yang dua ini. Takwa nanti hasilnya Ramadan dan Al-Quran. Ramadan dan Al-Quran. Tadi subuh saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu dari sorotan matanya sudah baca Al-Quran setengah juz, saya kira ya Pak ya. Saya yakin itu. Jangan bohongi saya lagi, bilang iya aja udah. Ya. Jangan bilang tidak, karena keyakinan saya sudah yakin dari sorot matanya semuanya ini, baik ibu-ibu dan bapak-bapak. Tadi pagi kita sudah baca Al-Quran setengah juz. Iya, jawabannya hanya itu. Nanti maghrib, saya yakin kita semua sudah bercita-cita baca Al-Quran setengah juz lagi. Akhirnya, one day, one juz. 1 hari, 1 juz. Lebihin dikit, takutnya Ramadan tahun ini 29. Ya kan? Kalau 29 nanti takdir baru 9 juz. Ngebut kan gak kuat juga gitu kan. Jadi one day one juz plus. Nah itu, one day one juz plus. Jangan katakan tidak bisa, bapak-bapak ibu sekalian. Jangan katakan tidak bisa. Katakan bisa. Kalau motivatornya Mario Teguh ini pasti bisa, katanya gitu kan. Super sekali pasti katakan. Oh, Al-Quran itu enak bacanya. Al-Quran itu lebih enak dari dengerin dangdut atau jazz, Java jazz, atau kalau dibandingkan Al-Quran, oh luar biasa. Apalagi di bulan Ramadan. Kan ini mau kita gabung nih ya. Ramadan tadi ujungnya takwa, Al-Quran juga tadi ujungnya takwa. Ayo digabung. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, takwa itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun.
Sebenarnya banyak kali nih Bapak-bapak Ibu sekalian ya. Nanti beberapa ayat saja yang kita baca. Yang pertama, allazina yu'minuna bil ghaib. Yang beriman kepada yang gaib-gaib. Cuman kalau di negara kita Indonesia ini dibilang gaib, itu ingatannya langsung ke Ki Joko Bodo. Ya kan? Siapa yang lagi tenar itu yang kemarin itu yang banyak istrinya? Eyang Subur. Saya agak istighfar ketika mendengar cerita itu. Ternyata orang-orang berilmu pengetahuan pun di Indonesia ini masih suka mendatangi orang-orang seperti itu. Kalau saya bilang bahasa Medannya itu bengak namanya itu. Padahal puasa tidak boleh, seharusnya saya begitu kan. Bisa gagal lagi nanti puasa saya yang ke-21. Tidak tahan nanti saya masalahnya. Masa orang-orang yang S2, S3 mendatangi yang begitu juga? Ya piye iki? Ya kan? Kalau punya hajat, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau punya hajat, tidak usah datang ke situ. Bilang sama yang punya dunia ini waktu tahajud, ya Allah, pengennya aku ya Allah tahun depan jadi wali kota di Bandung. Nah, dikabulkan. Ya Allah, pengen jadi direksi aku di perusahaanku, dikabulkan. Entah kenapa orang-orang lebih yakin sama yang begitu-gitu daripada kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang kayak gitu puasanya sama sekali gagal. Puasanya nilainya D semua itu. C pun tidak ada. Jadi mau dikatrol pun untuk naik supaya lulus tidak bisa. Pertama, yu'minuna bil ghaib. Percaya sama Allah. Jangan percaya sama yang lain. Jadi setelah Syawal nanti, tanya hati kita masing-masing, sepercaya apa kita sama Allah? Oh, kalau ditanya beriman pada Allah, ya beriman. Anak TK juga jawabannya iya. Cuman kan beriman pada Allah itu jawaban lidah ini kelihatan, displaynya kelihatan. Nah, nampak kalau kata orang Medan. Kalau tak nampak berarti tak betul apa yang dibilang lidah. Nampaknya seperti apa? Kelihatannya seperti apa? Alladzina yuqimuna as-salata, yang mau mendirikan salat. Makanya yang tidak sholat isya berjamaah 1 Syawal sudah agak diragukan itu. Masa pas taraweh rajin kali kita sholat taraweh, isya udah di sini kita baju putih, sarung putih, kopiah putih, wangi kita pas datang sholat taraweh. Kok sholat isya di malam tanggal 2 Syawal tidak ada yang hadir? Kemana kita semua? Lagi ya Allah mohon maaf, lagi silaturahmi makan lontong sayur. Ya Allah maaf, ya Allah ketupatnya enak sekali. Ya Allah ketemu teman lama. Ya Allah ketemu mantan pacar. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan Ramadan kita tidak gagal ya Pak ya. Ramadan kita berhasil. Itu alladzina yu'minuna bil ghaib, percaya sama Allah kelihatan. Pertama mendirikan sholat. Mendirikan sholatnya kalau bisa, apalagi kata Rasulullah SAW, kalaulah saya tidak takut umatku ini lari dariku, niscaya sebelum azan akan saya bawa obor dan bensin. Siapa yang tidak siap-siap ke masjid, saya bakar rumahnya. Hadis sahih. Agak keras kedengaran, tapi itulah Islam. Tegas ketika bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kata Rasulullah SAW. Tapi kan Rasulullah tidak tegas. Kata Rasulullah, kalaulah, tapi tetap dimaafkan. Boleh sholat tidak berjamaah, tapi jangan jadi orang seperti itu terus. Ya. Mudah-mudahan serajin apa kita berjamaah di Ramadan, nanti bulan Ramadan lebih rajin lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kalau di surah Al-Imran dikatakan Allah, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yang berani menginfakkan hartanya fis sarra' wad dharra, waktu dia kaya punya duit atau waktu dia miskin. Kalau ada orang di luar sana mengatakan, saya belum bisa infak karena duit saya tidak ada, yakin dan percayalah orang yang seperti ini sekaya apapun nantinya tidak akan berinfak.
kelihatan takwanya. Ayo, ini tidak usah kita cerita macam-macam, buktikan. Tapi insya Allah di Ramadan kepemurahan kita agak dalam, maksudnya gampang kita mengeluarkan uang. Oh, kasih buka, apalagi yang bingungkan Bapak ini tadi ya, Pak Ustadz tadi. Saya yakin jamaah kita ini sekarang ini sudah siap-siap 50.000 paling sedikit per orang mengeluarkan pokok Pak nanti. Ini keyakinan saya, jangan bohongi saya lagi Pak ya. Saya yakin mereka ini Pak semuanya sudah menyiapkan 50.000 rupiah yang warna biru. Jangan biru yang angka 1, 2, 3, nggak bisa itu. 50.000 rupiah nih. Apalagi ibu-ibu, saya yakin 150.000 rupiah. Yang ibu-ibu di belakangnya, karena perempuan lebih pemurah daripada laki-laki biasanya. Kalau laki-laki 50, kan pikiran laki-laki kan belanja istri lagi katanya kan, baju lebaran anak-anak lagi. Kalau istri kan enggak, pala banyak kan yang dipikirkan ya kan. Nah 150.000. Kalau 50.000 per orang kita ini yang hadir, insya Allah untuk sebulan ini cukup lah udah itu. Mimma razaqnahum yunfiqun. Apa yang diberikan Allah rezeki kepada kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, sebenarnya banyak lagi kriteria orang yang bertakwa yang dijelaskan Allah di dalam Al-Quran untuk introspeksi diri kita. Apakah kita orang yang bertakwa? Termasuk akhlak kita lebih baik ya. Karena kata Allah, kata Rasulullah SAW di dalam sebuah hadisnya, ittaqillaha haitsu ma kunta wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ini ya, tadi kita coba bahas antara hubungan kita dengan Allah, sholat, percaya, menginfakkan harta, itu semua pengabdian kepada Allah. Ada lagi kita konekkan ke hadis Rasulullah SAW. Apakah kita bertakwa atau tidak? Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kau kepada Allah dimanapun kau berada. Tapi tidak sampai di situ firman hadis itu. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Seorang yang bertakwa belum sempurna takwanya kalau bengis saja mukanya, karena tidak bergaul dengan manusia baik-baik. Oh, ada table manners, ada manners kan. Katakan terima kasih ketika kau diberi, maaf ketika kau disalah tanpa menanya salah kita apa ya. Permisi Pak, itu kelihatan puasanya berhasil. Karena khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ketika orang yang lebih tua kita hormati, yang lebih muda kita sayangi, yang lebih miskin dari kita ingat. Nah, mudah-mudahan hubungan kita dengan Allah baik ya, seperti yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya karena saya mengajak bapak-bapak ibu-ibu tadi khatam Al-Qur'an, insyaallah. Apalagi kalau mau bapak-bapak ibu semuanya, saya pernah mengajak di mushola ini khatam Al-Quran dengan terjemahannya, sehingga semakin banyak nanti baca Al-Quran, semakin ketemu ciri-cirinya orang bertakwa. Itu tadi baru ciri-ciri yang besar-besarnya yang kita sebut. Yang kecil-kecilnya masih banyak sekali dalam Al-Quran. Nah itu insya Allah kalau bapak ibu mau membaca Al-Quran dengan terjemahannya, apalagi di bulan Ramadan ini, insya Allah akan menemui ciri-ciri orang yang bertakwa yang lain yang ada dalam Al-Quran. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, untuk muhasabah Ramadan kita kali ini saya cukupkan sampai di sini. Dan saya ingin, karena waktunya agak bisa 15 menit saya lihat Pak ya, saya ingin bapak-bapak ibu-ibu bertanya seputar Ramadan, hal-hal yang diperbedakan. Coba kita diskusi di sini supaya banyak kali orang menanya mengenai hal-hal yang kecil sepele, tapi tidak menanyakan hal-hal yang tentang tujuan Ramadan sendiri. Saya cukupkan contohnya satu sebelum Bapak Ibu bertanya. Saya tadi pagi di SMS orang begini, Ustaz, saya dengar begini, saya selama ini berdoa buka puasa itu pakai doa Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Bapak-bapak ibu-ibu juga begitu ya? Begitu semua ya? Sekarang dipopulerkan sebuah hadis yang tidak begitu populer di Indonesia. Zahabatiz zam'a'u, apa lagi? Ada yang hafal nggak? Doa yang satu lagi. Ternyata ada sebagian teman-teman kita Ustaz
yang mencoba menjelaskannya agak membuat orang takut. Dia bilang yang Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bid'ah. Dhaif hadisnya. Maudhu'. Waduh, saya ngeri sekali saya dengarnya. Dia SMS saya, bid'ah katanya Ustaz, maudhu'. Waduh, dimaudukan. Saya saking takutnya menjawabnya, buka buku saya tadi pagi. Saya buka Sunan Abu Dawud, saya buka Al-Azkar Al-Imam An-Nawawi, saya buka Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah syarahnya Al-Azkar Imam An-Nawawi. Ternyata hadis Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu diriwayatkan oleh banyak ulama hadis, termasuk Abu Dawud, termasuk Baihaqi, termasuk Daruqutni. Memang, kita harus jujur, memang hadis ini diriwayatkan semuanya oleh rawi yang dhaif, tidak maudhu. Amma yang zahabatil zam'a itu diriwayatkan dengan hadis rawi yang hasan, setingkat lebih tinggi daripada Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Tapi alangkah baiknya bila teman-teman ada yang belajar ke ustadz yang tadi galak sedikit itu, janganlah dibilang orang punya ini sesat, ya kan? Yang Allahumma laka sumtu benar, yang zahabatil zam'a'u benar. Nggak usah doa itu pun boleh. Hadisnya yang lain yang lebih sahih dari yang dua ini, Rasulullah SAW bersabda, waktu buka puasa doa tidak sama sekali ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka berdoalah. Nah, itu perintahnya yang paling sahih. Jadi nanti waktu buka puasa nggak usah pakai Allahumma lakasumtu, nggak usah pakai zahabat zam'a'u. Saya bilang pakai bahasa Batak. Ya Allah ya Tuhanku, porwangku butuh mangalak bor, lenjol jawara soki. Boleh? Boleh, jangan bid'ah bilang. Boleh. Orang Jawa, bahasa Jawa nih, kalau doa sama Allah. Boleh? Monggo. Ku ini pun boleh, enggak apa-apa. Bahasa Sunda silakan, bahasa Makassar boleh, bahasa Inggris silakan. Itu ya. Karena hadis yang paling sahih mengenai doa buka puasa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah apa? Waktu berbuka puasa itu adalah waktu yang sangat dijabahkan berdoa. Maka berdoalah. Tentu Rasulullah SAW berdoa. Apakah hanya zahabatil zam'a'u dan Allahumma lakasumtu doa Rasulullah? Ternyata setelah saya periksa buku hadisnya, banyak model doa berbuka puasanya Rasulullah SAW. Dan memegang hadis yang pertama tadi, silakan doa pakai bahasa Batak pun boleh. Karena saya orang Batak, saya doa pakai bahasa Batak. Ya Allah ya Tuhan, lehet madia rasukin sangat Batak. Insya Allah Allah beri kita rezeki. Orang Jakarta, ya Allah gue pengen rezeki, lu kasih dong kan gitu. Tapi jangan gitu juga kali ya. Gak enak sama Allah pakai bahasa begitu. Memang Allah itu siapa kan gitu, nggak boleh. Maksudnya agak dipikir-pikirkan juga lah logat-logatnya atau apa. Nah, tapi bercanda sama Allah sesekali nggak apa-apa, senyum kita berdoa sama Allah itu boleh sekali. Karena kita harus memposisikan diri kita ini memang benar-benar dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Benar-benar dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu tadi tanya orang sama saya tadi pagi. Saya kesian sekali apabila semua orang, teman-teman ustadz yang sebagian, janganlah berdakwah itu apa yang sudah diamalkan orang langsung dipalsukan, itu tidak boleh ya. Coba baca dulu baik-baik, coba saring dulu baik-baik, baru sampaikan ke orang. Dan kalau menyampaikan apapun teman-teman ustadz di maunya saya, sampaikanlah dengan lemah lembut. Jangan bahasa-bahasa yang membuat orang tersentak sehingga orang merasa selama ini dia salah gitu ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saya ulangi kembali, muhasabah Ramadannya tetap diingat. Terus doa buka puasanya saya kira begitu tadi. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Kalau ada yang bertanya, saya yang bertanya berarti boleh. Nah, Pak Ustadz, Iya, Pak. Mengenai niat nih Pak Ustadz, Ya. kan ada juga yang bilang bahwa setiap hari kita wajib niat setelah sholat isya. Kemudian ada juga yang bilang bahwa